Ki kamu nih. Ki. Mobil apa Ki? Mobil sampah Jupri. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part kedua pernikahan di kampung halaman adinda kami Muhammad Aksa Lambogo. Dan pagi ini kami sedang siap-siap berangkat dari desa Kabere menuju ke Kesambi untuk menghadiri akad nikah pernikahan adinda kami. Terus ikuti channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe, like dan tekan tombol loncengnya. Awit Dila Farsyad. Ikuti terus channel ini. Kita bersama calon pengantin. Kita menuju kemana nih Om Ogo? Ke Kesambi. Kesambi, Masya Allah. Dilancarkan Go ya. Amin. Satu kali ucap. Kedua kali, satu kali insya Allah. Di pagi hari ini seperti biasa sebelum keluarga menuju ke Kesambi di Kabere itu kami sudah menyiapkan makanan untuk para tamu dan seluruh keluarga yang akan bersiap-siap menuju ke Kesambi menghadiri acara akad nikah. Dan di desa kami biasanya acara seperti begini saya sebutnya maraton. Karena kenapa? Dalam video kali ini bukan hanya di akad nikah saja, tapi nanti malam itu ada acara lagi, acara duduk untuk mempelai laki-laki. Nah, mengapa demikian? Karena supaya tamu yang tidak bisa datang di esok harinya bisa datang di malam harinya, tapi itu hanya mempelai laki-laki yang duduk di pengantin. Kemudian setelah itu besoknya acara intinya atau pestanya duduk untuk kedua mempelai. Begitulah rangkaian acaranya. Mengapa kami sebutkan maraton? Karena setelah akad nikah ada lagi acara duduk pengantin laki-laki di malam harinya, dan esok harinya adalah acara intinya, pesta intinya, yaitu duduk antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah siap-siap ya, teman-teman, seluruh keluarga rombongan Kabere akan menuju ke daerah apa namanya? Kesambi. Ini yang tahu daerahnya. Kesambi. Mau menuju untuk menyaksikan akad nikah dari saudara kita, adik kita Muhammad, bukan itu Mehmet itu, dengan Adinda Ogo bersama Adinda Eka ya. Kita bersama rombongan doakan semoga selamat sampai di tujuan dan dilancarkan semuanya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo Mi. Hafid. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita berangkat ke Kesambi. Jadi kita akan lihat sebentar prosesi pernikahan dari adik kita. Siapa nama lengkapnya? Ogo. Muhammad Aksa Lambogo dengan Adinda Eka. Kita doakan ya semoga perjalanan. Shoot ke belakang dulu, lihat. Ini saudara-saudara kita, anak-anak kita yang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Nah, kita doakan ya semoga insya Allah hari ini semua berjalan dengan lancar, kita diberikan kesehatan, selamat tiba sampai di Kesambi. Mereka tuh berlomba-lomba bagaimana caranya bisa masuk negeri. Memang kan murah juga pertama. Terus ada Ya, dalam perjalanan ini kita akan menempuh kurang lebih hampir 1 jam ya menuju ke Kesambi. Dalam perjalanan menuju ke Kesambi dari desa Kabere itu kami masuk dulu ke kota Endrekang, dan dari kota Endrekang kita naik lagi menanjak ke daerah resting house. Sebelum resting house itu ada belokan kiri ya, entah berapa meter atau berapa kilo dari resting house kami lupa. Itu ada belokan kiri menuju ke desa Kesambi. Desa Kesambi ini Masya Allah itu nanjak lagi ke atas karena desa ini berada di kurang lebih di kaki gunung Bambapuang di kota Endrekang yang sangat terkenal itu. Dalam perjalanan yang menanjak ini kami disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Masya Allah bisa melihat sekeliling yang berada di Bambapuang dan juga
banyak tanaman-tanaman yang berbentuk buah-buahan yang kami temukan dalam perjalanan. Masya Allah, sangat indah sekali desa ini. Dan memang desa ini kami dengar sangat dingin di keadaan cuacanya. Dan juga kalau di pagi hari itu embun sampai bisa menutupi beberapa desa di daerah Kesambi. Masya Allah. Ya, inilah perjalanan menuju ke desa Kesambi untuk menghadiri dan menyaksikan akad nikah Adinda Ogo dan Adinda Eka. Tadi orang-orang di belakang deh. Siapa mobilnya? Siapa mobil? Di depan. Tidak ada semua di belakang orang-orang. Tidak ada. Nggak tahu sama mobil. Salim amin nak Cah. Sudah. Di depan deh orang-orang. Tunggu dulu. 12, ini 12 10. Tujuh kayaknya ini Kak. 7. Oh iya, sorry. Ini kue yang 12. Ya, assalamualaikum. Belakang. Ya, alhamdulillah hari ini kita sedang perjalanan menuju ke rumah mempelai wanita. Perjalanan cukup tanjakannya kurang lebih hampir 5 kilo ya. Jadi Masya Allah, perjalanan yang luar biasa. Semoga hari ini dimudahkan semua, dilancarkan. Dan kita lihat nanti. Semoga satu kali ucapan. Assalamualaikum. Udusin selalu di depan. Kapan kau Gi? Belum Pi? Selesai dulu Di. Anu lah ya Gi ya, 20 tahun kemudian Pi. Beta. Kapan? Mana? Bagaimana? Ya, maju. Ayo. Yang mobil apa Gi? Hari Gi. Mobil apa? Sini. Sini kiri, sini. Maju. Ya. Sini jangan. Ya. Ya, oke. Pelan-pelan jalan. Ya, lupa mama bawa luar garis. Sini. Tegang aja, tegang. Momen yang sangat nanti-nanti oleh kita semua merupakan sebuah kebahagiaan dan tentunya ini adalah sebuah acara yang merupakan sebuah hal yang akan masuk dalam diri kita semua terhadap tangannya terbesar kedua kedua nantinya baik keluarga besar Muhammad Aksa Lambogo dan juga keluarga besar dari Asman Hasan yang tentunya ini akan diabadikan dan merupakan. Setelah tadi mempelai pria disambut oleh keluarga dari mempelai wanita, dan saatnya Adinda Muhammad Aksa Lambogo diantar sampai ke dalam untuk bersama-sama kita menyaksikan prosesi akad nikah Adinda Muhammad Aksa Lambogo dan sekalian menjemput mempelai wanita. Masya Allah.
dua hari Bapak asal menjemput Syaifuddin. Saya kaitan engkau dengan para pandit saya. Engkau rezeki kasih, ibu kasih kasih. Dengan engkau, dengan pahala berupa satu sel perhiasan emas dan juga seperangkat kalau salat tunai ke Allah. Saya terima nikahnya Eka Rizky Salim Yasman dengan mahar seperangkat al-salan dan sebentuk satu sel perhiasan emas tunai ke Allah. Selanjutnya يا رب العالمين وبحق المسلمين حمدين وشاكرين آتيك نبرجا وبروحي وقلبي فداء تجعل قلبي كالماء المستنير واللؤلؤ المنير أحسن في الضمير وبيد رسول الله. Baca syikat taklid, janji dan sumpah. Ya. Alhamdulillah, rasanya selamat ya. Tidak ada kursi. Masya Allah, ini hidangan dari mempelai wanita luar biasa. Iya. Sop apa nih? Sop saudara nih? Soto. Weh. Mantap pasti. Iya. Iya, harusnya ini ada tamunya dilayani. Ya, begitu mau. Oke, sudah itu nih. Iya. Iya. Kasih masuk boleh. Iya. Makan Ki. Kita jadi vlogger dulu, vlogger makanan. Iya, satu mau kapal, setengahnya mau. Banyak nih. Iya. Makasih banyak di. Mantap, makasih Kak. Kita jadi vlogger makanan ini. Ya inilah, setelah selesai beginilah ritual atau kebiasaan dari kami di Sulawesi Selatan, Bugis Makassar, adat istiadat kami. Memang setelah mengantar mempelai laki-laki, terus kita kembali lagi ke kampung, dan di kampung Dinda Ogo akan kembali untuk halo guys, akan duduk sendiri sebentar malam. Insyaallah akan dilanjutkan besok lagi. Sampai ketemu di kampung halaman. Sebelum balik ke kampung halaman di Kabere, kami sempatkan dulu untuk mampir di resting house dan melihat salah satu objek wisata di Kabupaten Nrekang yang biasa disebut dengan Gunung Nona atau Butuh Kabobong, Masya Allah. Dan kami melihat ada sebuah tempat di depan resting house yang cukup menarik, dan kami rencana mau ke situ sebentar untuk melihat lebih dekat lagi pemandangan Butuh Kabobong atau Gunung Nona. Dan di situ kayaknya kami lihat juga lengkap, ada berbagai macam oleh-oleh yang dijual. Jadi kami putuskan untuk turun ke bawah, Masya Allah. Nama tempatnya adalah Warteg Sulis. Jadi di Warteg Sulis ini tempat atau spotnya untuk melihat Butuh Kabobong itu sangat bagus sekali. Dan di dalam Warteg Sulis ini banyak sekali produk-produk UMKM dari Kabupaten Nrekang, Masya Allah. Di sini kita lihat ada bajai kotu dan macam-macam, banyak sekali kue-kue di sini, Masya Allah. Selain juga banyak UMKM, produk-produk UMKM yang dijual di sini,
Ada juga buah-buahan khas dari Endrekang, yaitu buah salak. Selain buah salak dan teman-temannya, ada juga bawang merah. Masya Allah. Ini bawang merah banyak sekali ya teman-teman, kita lihat di sini. Jadi kami putuskan untuk sebentar ini kita akan beli bawang merah, lumayan untuk dibawa pulang ke Makassar sebagai oleh-oleh. Ada juga selain bawang merah, ada juga tomat. Tomatnya merah sekali ya teman-teman. Karena berada di daerah ketinggian, makanya di sini buah-buahnya sangat segar, masya Allah. Dan di Endrekang itu sangat terkenal dengan bawang merahnya. Warteg Sulis salah satu tempat yang menyajikan pemandangan yang sangat indah langsung berhadapan dengan Butuh Kabobong atau Gunung Nona. Jadi seperti Warteg Sulis ini banyak juga di daerah sekitaran resting house ya. Dan kami dengar ada yang baru buka juga, kami kurang tahu apa namanya. Karena kami hanya melihat ini yang dekat dengan resting house, makanya kami kesini. Sejuk, nikmat, dan memanjakan mata. Suasana di sini memang betul-betul menyita perhatian kita untuk selalu mengingat kembali masa-masa lalu saat saya dulu masih kuliah. Di sini memang kami sering kalau ke KBR, kami selalu sempatkan untuk selalu datang ke resting house hanya untuk melihat Butuh Kabobong. Namun itu juga menjadi sebuah cerita tersendiri buat kami sekeluarga, dan posisi resting house itu berada di atas sana. Ini tepat berhadapan dengan Warteg Sulis. Makanya inilah yang paling dekat dengan resting house. Walaupun kami juga tahu ada salah satu tempat wisata yang sangat baru yang mungkin nanti kami pengen juga ke sana, tapi di lain kesempatan berikutnya. Oke, mungkin ini saja di resting house atau di sekitaran resting house. Saatnya kita kembali ke kampung halaman di KBR. Belum. Begitu tiba di KBR, malam harinya itu langsung acara duduk pengantin untuk mempelai laki-laki atau Adinda Ogo. Jadi tadi Ogo itu dijemput dari Kesambi atau dia diantar tadi, saya tidak lihat juga. Itu sekitar sore hari, kemudian dia dipersiapkan lagi untuk duduk pengantin. Masya Allah, betul-betul ya maraton ya pesta di kampung halaman itu seperti inilah. Terus jarak dari panggung ke rumah itu cuman berseberangan saja. Jadi di seberang rumah Kuangan itu ada lorong yang menuju ke masjid yang disulap menjadi area pesta atau area panggung pernikahan. Masya Allah, malam hari ini sudah mulai banyak tamu yang datang. Dan rata-rata memang tamu-tamu yang datang malam hari ini yang memang tidak sempat datang esok harinya. Ada dari keluarga, ada juga dari teman-temannya Adinda Ogo. Dan ini om-om, tante-tante semua sudah berada di pintu masuk dari area panggung pernikahan. Masya Allah, sudah menunggu semua nih para tamu-tamu untuk datang. Ada tante Puang Ilmi, kemudian ada juga nih kakak-kakak yang lain. Ada Eka Shalala Baby, Masya Allah. Ada tante semua Puang ya. Ya, suasananya seperti begini ya teman-teman di dalam ruangan dari area pernikahan. Jadi di setup sedemikian rupa sehingga cantik sekali. Apalagi memang kalau kita lihat di zaman sekarang ya, lambing-lambing pernikahan itu memang Masya Allah, bentuknya itu sudah bervariatif dan sangat menarik. Ya, inilah suasana pernikahan di kampung halaman dan pesta di malam hari. Dan juga disuguhkan dan disiapkan berbagai macam makanan, mulai dari makan berat, kemudian ada juga makan makanan ringan, kemudian ada juga snack-snack yang lainnya. Luar biasa. Jadi boleh dikata di sini 24 jam kita makan terus, teman-teman. Makan pagi, makan siang, makan malam, bahkan ada juga makan subuh. Ya, seperti inilah suasana pernikahan di kampung halaman.
teman-teman, ini kelanjutannya adalah makan video dari aku jalan sampai pukul sini. Pukul 8 ya, pukul 8. Jadi aku makan. Jadi ini udah habis, tinggal tunggu kayak foto-foto lagi kan. Nah, kenapa aku harus pakai baju ini juga terlihat cantik? Karena memang mau difoto di situ. Ya. Oke, kalian sudah tahu kan siapa yang mau menikah? Yang sudah tahu, komen di bawah ya. Oh iya, jangan lupa subscribe, komen, dan tombol loncengnya ya. Terima kasih yang sudah. Yang belum, cepat buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini adalah hari H pernikahannya Adinda Ogo atau hari terakhir. Inilah inti dari acaranya. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, begitu hebohnya kalau di kampung orang buat acara. Luar biasa capeknya ya. Ini kalau saya tidak salah kami ikuti ini sudah ada sepekan ya persiapan, dan acaranya itu ada 3 hari atau 4 hari kurang lebih. Jadi memang kalau mau menikah di kampung harus mempersiapkan semuanya. Jadi budgetnya juga ya, ternyata ongkosnya itu tidak sedikit juga. Tetapi yang kita lihat pernikahan di kampung itu yang bagusnya, gotong royong masyarakat di kampung itu masih sangat terasa, terutama di kampung kami di Kabere ini. Jadi begitu gambarannya, bahwa memang di kampung itu beginilah suasananya, dan orang Sulawesi Selatan sudah tahu kalau memang di kampung itu seperti begini. Jadi teman-teman, nanti kita lihat bagaimana kondisi pernikahannya, hebohnya seperti apa. Nanti kita terus ikuti channel ini. Oke, sampai ketemu. Setelah dari rangkaian beberapa acara, malam mapaci, kemudian besoknya akad nikah, dan malamnya duduk pengantin lagi buat mempelai laki-laki atau Adinda Ogo, maka hari ini adalah puncak acaranya atau acara resepsi pernikahan kedua mempelai, yaitu Adinda Ogo dan Adinda Eka. Jadi biasanya kalau di kampung kami itu untuk acara pernikahan biasa diambil di hari-hari bukan hari libur, tetapi di hari kerja. Karena biasanya kebanyakan untuk tamu-tamu di siang hari itu selain dari keluarga dan dari teman-teman yang lainnya, biasa juga ada pegawai-pegawai yang singgah untuk memberikan selamat kepada kedua mempelai. Apalagi kedua mempelai ini adalah seorang guru. Ogo guru dan Eka juga guru. Kita lihat bagaimana keseruannya nanti, ikuti terus channel ini.
Teman-teman bisa lihat ya, kebersamaan di kampung halaman tuh sangat luar biasa sekali. Jadi ini adalah tamu-tamu undangan dari Adinda Ogo. Mereka adalah PNS di sekitaran Kabupaten Nrekang. Mereka ini adalah tamu-tamu undangan sebenarnya, tapi karena kursi di sebelah sana di tempat pernikahan atau di tempat resepsi pernikahan itu sudah mulai padat, jadi mereka ikut membantu mengangkat kursi-kursi ke sana untuk mereka duduki dan untuk tamu-tamu yang lainnya. Masya Allah, luar biasa ya, enak ya kalau di kampung halaman itu kita penuh dengan rasa kebersamaan dan rasa gotong royong yang sangat tinggi. Sambil menunggu kedua mempelai datang ke KBR, kita masuk dulu ke dalam tenda pernikahan. Kita melihat di dalam dan sekelilingnya memang belum banyak tamu yang datang karena ada sedikit keterlambatan. Yang tadinya rencana tiba jam 10 pagi, tapi ada perubahan. Jadi mungkin tibanya sekitar setengah 11 atau jam 11 kurang. Dan biasanya kalau sudah datang itu, wah ini mulai padat di dalam tenda ini. Karena keluarga sudah mulai berkumpul dan juga tamu-tamu undangan juga sudah mulai datang. Ya, kita lihat sebentar, kita tunggu kedua mempelai tiba di KBR. Kekompakan dan kerjasama keluarga dan masyarakat di seluruh kampung halaman di KBR itu betul-betul Masya Allah sekali, terjalin dengan sangat paripurna. Jadi sudah ada yang atur, ada yang di bagian membersihkan, ada juga di bagian yang menyiapkan makanan, dan ada juga di bagian di dalam tenda. Jadi untuk bagian makanan ini memang ditempatkan pas di samping tenda pernikahan agar pasokan makanan itu selalu terkondisikan ke dalam tenda sehingga untuk penyuplaian makanan itu bisa lebih cepat. Masya Allah sekali ya keluarga di kampung ini, betul-betul kami mengucapkan terima kasih banyak, syukron jazakumullah khairan kepada seluruh keluarga yang ikut berpartisipasi, ikut membantu acara pernikahan ini agar berjalan dengan baik dan sempurna. Semoga tradisi-tradisi seperti ini masih terus terjalin dan masih terus terjaga di kampung halaman di KBR, karena kami tidak tahu bagaimana generasi selanjutnya bisa mempertahankan kekompakan seperti ini. Beginilah kondisi pernikahan di kampung halaman. Alhamdulillah berakhir sudah rangkaian kegiatan pernikahan
Adinda Ogo dan Adinda Eka di kampung halaman, dan sekarang seluruh keluarga dan seluruh masyarakat di kampung Kabere berkumpul kembali, Masya Allah, bersama-sama membersihkan dan membongkar rumah dapur. Jadi rumah dapur ini yang dipakai kemarin untuk menyiapkan seluruh makanan mulai dari acara awal mapaci hingga resepsi pernikahan. Jadi sambil membongkar rumah dapur, ibu-ibu juga menyiapkan makanan untuk sarapan atau setelah membongkar nanti kita makan bersama lagi. Ya, biasanya di situ makanannya enak itu karena makanan kampung. Di situ ada utan loro atau sayur kelor, kemudian ada kalama. Kalama itu sambal yang pakai udang, kemudian ada juga ikan asin. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Betul-betul di kampung ini sangat harmonis ya, hubungan-hubungan kerjasama seperti begini. Dan biasanya sohibul bait atau yang mempunyai tempat atau yang mempunyai hajat dan acara di sini pun mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh keluarga dan seluruh masyarakat di kampung Kabere. Kebetulan Puang Ani ini adalah salah satu pengurus di masjid dekat rumahnya. Biasanya beliau menyampaikan lewat toa masjid. Nanti kita dengarkan. Bantuan kepada saya mulai dari mulai dari perkembangan sampai hari ini membongkar sombong. Iya. Banyak terima kasih. Hanya Allah yang tahu. Saya tidak bisa membalasnya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kalau saya bersumpah. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Melainkan pertolongan Allah semata, dan seluruh keluarga saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan tadi ucapan terima kasih banyak yang disampaikan oleh Puang Ani melalui toa masjid. Masya Allah, saya yang mendengarkannya pun jadi terharu dan merinding. Begitu pula dengan seluruh keluarga dan seluruh masyarakat Kabere yang mendengarkan tadi, semua ikut terharu. Dan ada juga yang menangis. Masya Allah, inilah sesuatu yang selalu dirindukan di kampung halaman. Keakraban, kerjasama, kemudian gotong royong betul-betul sangat terjalin di kampung kami. Mulai dari awal kegiatan pernikahan hingga akhir kegiatan pernikahan. Dan Puang Ani telah menyampaikannya tadi melalui toa masjid mewakili seluruh keluarga besar, mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh keluarga dan seluruh masyarakat di kampung Kabere. Inilah sesuatu yang akan selalu dirindukan di negeri perantauan. Masya Allah, Alhamdulillah, di siang harinya Kakak Muli datang lagi bawa rambutan. Kebetulan sekarang di Kabere lagi musim rambutan dan melimpah sekali rambutan di Kabere. Alhamdulillah sekarang juga rambutan di Kabere ini sudah beda bibit kayaknya, karena bibitnya ini sudah bibit yang bagus. Jadi rambutannya lepas dari biji. Kalau dulu zaman saya masih kuliah atau masih SMA dulu, kalau datang liburan, kalau kita cari rambutan yang seperti begini kita mesti ke Maroangin. Setelah makan-makan rambutan, kami pergi ke Baba untuk membeli dangke. Masya Allah, di sini ada teman saya namanya Ami, dia yang punya dangke merek Melona. Ami ini aktif sekali di kegiatan UMKM Sulawesi Selatan, dan saya kebetulan sama-sama dengan Ami ikut kegiatan UMKM Rewako binaan Bank Indonesia. Ini produk-produknya Masya Allah sekali, bukan hanya dangke ya, tapi ada juga keripik dangke dan sejenisnya. Buat teman-teman yang pengen cari dangke buat oleh-oleh, mampir saja di Baba, cari saja di situ dangke Melona. Atau bisa juga kalau saya tidak salah dia juga via online. Jadi mungkin teman-teman bisa cari di internet dangke Melona, karena dia juga bisa just tip, bisa pengiriman langsung dari Baba. Baba itu di dekat kampung Kabere ya. Jadi dari Baba langsung menuju ke tempat tujuan kita. Oke, demikianlah
akhir dari cerita perjalanan kami ke kampung halaman untuk menghadiri acara pernikahan Adinda Ogo, dan sekarang kita beranjak pulang ke Makassar. Sampai ketemu di channel selanjutnya. Kami doakan semoga yang selalu mengikuti channel kami dan melihat video ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.